Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainia Maria Mokoginta dengan NIM 1010142513. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata. Saya akan mempresentasikan analisis putusan perkara perdata mengenai wan prestasi dalam kerjasama usaha konveksi pakaian dengan nomor putusan 1/KPDT 2026 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang pertama ada identitas para pihak. Para pihak dalam perkara ini terdiri dari penggugat atau pemohon kasasi yaitu Asdit Leonitra, yang dimana kedudukan penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang merasa dirugikan karena modal usaha yang diberikan kepada tergugat tidak dikembalikan sesuai kesepakatan. Yang kedua ada tergugat atau pemohon kasasi yaitu Nurlita Utamide Parmas, di mana kedudukan tergugat adalah pihak yang menerima modal usaha dan bertanggung jawab mengelola usaha konveksi pakaian tersebut. Hubungan antara kedua pihak adalah hubungan kerjasama usaha yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Yang kedua ada duduk perkara. Perkara ini bermula dari adanya kerjasama usaha konveksi pakaian antara penggugat dan tergugat. Dalam kerjasama tersebut, penggugat memberikan sejumlah modal kepada tergugat dengan harapan memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan. Namun dalam pelaksanaannya, tergugat dianggap tidak menjalankan kewajibannya dengan baik karena tidak memberikan kejelasan mengenai penggunaan modal, tidak mengembalikan modal secara penuh, serta tidak memberikan keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan. Akibatnya, penggugat merasa mengalami kerugian material sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung. Proses pengadilan pada tingkat pertama, sebagian gugatan penggugat dikabulkan, namun pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan tersebut karena gugatan dianggap kabur atau obskur liber. Selanjutnya, penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, tetapi kasasi tersebut ditolak. Pokok sengketa dalam perkara ini adalah ada dua, yaitu yang pertama, apakah tergugat benar-benar melakukan wan prestasi dalam kerjasama usaha? Yang kedua, apakah gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil dan disusun secara jelas? Selanjutnya, dasar gugatannya, legal standing dalam perkara ini. Penggugat memiliki kedudukan hukum karena merasa haknya dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh tergugat dalam hubungan kerjasama usaha. Yang kedua, dalil gugatannya itu penggugat mendalilkan bahwa telah memberikan modal usaha kepada tergugat. Tergugat wajib mengelola usaha serta mengembalikan modal dan keuntungannya, namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Karena itu, penggugat menilai tergugat telah melakukan wan prestasi. Kemudian dasar hukum yang digunakan adalah ketentuan wan prestasi dalam hukum perdata, terutama pasal 1238 KUH Perdata tentang kelalaian debitur, serta pasal 1243 KUH Perdata mengenai ganti rugi akibat wan prestasi. Selanjutnya, petitum penggugat. Penggugat meminta hakim untuk yang pertama, mengabulkan gugatan seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat melakukan wan prestasi. Yang ketiga, menghukum tergugat membayar kerugian material sebesar 1.246.245.000 rupiah dan imaterial sebesar 100 juta rupiah. Yang keempat, meletakkan sita jaminan. Yang kelima, menjatuhkan uang paksa. Yang keenam, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Lalu selanjutnya ada pertimbangan hakim. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Bandung menilai tergugat terbukti melakukan wan prestasi karena tidak melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan kerjasama. Karena itu, hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menghukum tergugat membayar ganti rugi material, namun tidak semua tuntutan dikabulkan. Pada tingkat banding, hakim membatalkan putusan sebelumnya. Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat kabur atau obskur liber karena tidak dijelaskan secara rinci jumlah modal, tidak dijelaskan jumlah pengembalian, serta tidak dijelaskan perhitungan keuntungan yang seharusnya diterima. Penggugat hanya menyebutkan total kerugian tanpa merinci yang jelas.
Karena gugatan tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau niet onafhankelijke verklaard. Yang selanjutnya itu pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi. Mahkamah Agung itu menyatakan bahwa pertimbangan hakim banding sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum. Menurut Mahkamah Agung, gugatan yang tidak jelas memang seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Intinya, pertimbangan hakim adalah suatu gugatan harus disusun secara jelas, rinci, dan lengkap agar dapat diperiksa oleh pengadilan. Amar putusan pada tingkat banding dan kasasi yang pertama membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, yang kedua menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, yang ketiga menolak permohonan kasasi penggugat, yang keempat menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung, yang kelima menghukum penggugat membayar biaya perkara. Dengan demikian, penggugat dinyatakan kalah bukan karena pokok perkaranya tidak benar, tetapi karena gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil. Analisis dan pendapat menurut kami, putusan hakim sudah tepat baik dari segi hukum acara maupun pertimbangan hukumnya. Dalam hukum acara perdata, gugatan wajib memenuhi unsur yang jelas, rinci, dan sistematis. Hal ini penting agar tergugat memahami apa yang dituntut dan hakim dapat memeriksa perkara secara objektif. Dalam perkara ini, penggugat memang tidak memberikan rincian mengenai jumlah modal, waktu penyerahan modal, jumlah pengembalian, serta rincian keuntungan. Akibatnya, hakim sulit menentukan apakah benar telah terjadi kerugian sebesar yang dituntut. Ketetapan penerapan hukum, menurut saya penerapan hukum oleh hakim sudah sesuai karena hakim menerapkan prinsip os cur libel secara tepat. Pertimbangan hakim juga relevan karena didasarkan pada syarat formil gugatan dalam hukum acara perdata. Putusan ini memberikan pelajaran penting bahwa dalam perkara perdata tidak cukup hanya merasa dirugikan, tetapi kerugian tersebut harus dijelaskan dan dibuktikan secara rinci. Putusan ini juga menunjukkan pentingnya bukti tertulis, perjanjian tertulis, bukti transfer, dan pencatatan transaksi dalam kerjasama usaha. Kesimpulan dari perkara ini adalah bahwa gugatan yang kabur atau tidak jelas dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Walaupun mungkin penggugat benar-benar mengalami kerugian, tetapi karena gugatan tidak disusun dengan baik, maka pengadilan tidak dapat mengabulkannya. Perkara ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya ketelitian dalam menyusun gugatan perdata. Sekian presentasi saya terkait putusan wan prestasi. Selanjutnya, putusan yang akan saya bahas adalah putusan nomor 1644 KPDT 2020 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai perkara perbuatan melawan hukum akibat pembatalan rencana pernikahan secara sepihak. Identitas para pihak dalam perkara ini yaitu Sri Subur Lestari sebagai penggugat yang kemudian menjadi termohon kasasi dan Agus Suyitno sebagai tergugat yang kemudian menjadi pemohon kasasi. Dalam kedudukannya, penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan akibat pembatalan rencana pernikahan yang telah dilakukan secara sepihak oleh tergugat, sedangkan tergugat merupakan pihak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena membatalkan rencana pernikahan tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan penggugat maupun keluarga kedua belah pihak. Kedudukan perkara dalam kasus ini bermula dari hubungan asmara antara penggugat dan tergugat yang sudah sampai pada tahap merencanakan pernikahan. Pernikahan tersebut telah direncanakan secara serius dan diketahui oleh keluarga serta kerabat kedua belah pihak. Berbagai persiapan juga telah dilakukan termasuk pengeluaran biaya untuk kebutuhan pernikahan. Namun, sebelum pernikahan dilaksanakan, tergugat secara tiba-tiba membatalkan rencana pernikahan tanpa alasan yang jelas dan tanpa musyawarah dengan keluarga kedua pihak. Akibat tindakan tersebut, penggugat merasa dirugikan secara material maupun imaterial. Penggugat mengalami rasa malu, tekanan batin, dan terganggunya nama baik di lingkungannya.
karena pembatalan tersebut telah diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyumas dengan dasar perbuatan melawan hukum. Dasar gugatan dalam perkara ini adalah pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Penggugat memiliki legal standing karena merupakan pihak yang secara langsung dirugikan oleh tindakan tergugat. Dalam dalil gugatannya, penggugat menjelaskan bahwa tergugat telah membatalkan rencana pernikahan secara sepihak tanpa alasan yang sah, padahal pernikahan tersebut telah disepakati bersama dan diketahui keluarga kedua belah pihak. Menurut penggugat, tindakan tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penggugat meminta agar pengadilan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat membayar ganti rugi material sebesar 500 juta rupiah serta ganti rugi imaterial sebesar 1 miliar. Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Negeri Banyumas menyatakan bahwa tindakan tergugat yang membatalkan pernikahan secara sepihak tanpa alasan yang sah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Hakim menilai bahwa penggugat benar mengalami penderitaan imaterial berupa rasa malu dan tekanan batin akibat tindakan tergugat. Oleh karena itu, hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menghukum tergugat membayar ganti rugi imaterial sebesar 100 juta rupiah. Namun, tuntutan ganti rugi material ditolak karena penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci jumlah biaya yang telah dikeluarkan. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menguatkan putusan tersebut dan menaikkan jumlah ganti rugi imaterial menjadi 190.000 juta rupiah karena penderitaan penggugat dinilai cukup berat. Selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi dari tergugat dengan alasan bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Ratio decidendi atau alasan utama hakim dalam perkara ini adalah bahwa pembatalan pernikahan secara sepihak tanpa alasan yang sah merupakan tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Amar putusan dalam perkara ini yaitu mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat membayar ganti rugi imaterial sebesar 190.000 juta rupiah, menolak tuntutan ganti rugi material karena tidak terbukti secara rinci, menolak gugatan balik tergugat, serta menolak permohonan kasasi yang diajukan tergugat. Dengan demikian, putusan banding berkekuatan hukum tetap. Menurut analisis dan pendapat saya, putusan hakim dalam perkara ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan pasal 1365 KUH Perdata sudah benar karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Pertimbangan hakim juga relevan karena hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal tetapi juga nilai kesusilaan, kepatutan, dan rasa keadilan dalam masyarakat. Selain itu, putusan ini mengimplikasi penting bahwa hukum perdata tidak hanya melindungi hubungan bisnis atau kontrak, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan yang merugikan seseorang dalam hubungan pribadi. Putusan ini juga menjadi pelajaran bahwa setiap tuntutan ganti rugi material harus didukung dengan bukti yang jelas dan rinci agar dapat dikabulkan oleh pengadilan. Sebagai kesimpulan, Perkara ini menunjukkan bahwa pembatalan rencana pernikahan secara sepihak tanpa alasan yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, perkara ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab, itikat baik, dan kepatutan dalam hubungan antara individu agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak lain.
Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai akta jual beli mesin industri nomor 15 yang dibuat di hadapan notaris. Akta ini merupakan perjanjian jual beli sebuah mesin industri percetakan antara pihak penjual dan pihak pembeli yang dibuat untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dalam akta ini terdapat dua pihak utama, yaitu pihak pertama sebagai penjual bernama Ehsan Gobel yang merupakan direktur percetakan dan berdomisili di kota Gorontalo, serta pihak kedua sebagai pembeli bernama Cahyo Pratama yang merupakan seorang pengusaha dan juga berdomisili di Gorontalo. Akta ini dibuat di hadapan notaris Anya Priyanka pada tanggal 12 Mei 2026. Objek yang diperjualbelikan dalam akta ini adalah satu unit mesin industri percetakan jenis mesin cetak offset merek Heidelberg tipe Speedmaster SM52 tahun pembuatan 2021 dengan kapasitas produksi 15.000 lembar per jam. Dalam akta dijelaskan bahwa mesin tersebut berada dalam kondisi baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pada isi pokok perjanjian dijelaskan bahwa pihak pertama bermaksud menjual mesin tersebut dan pihak kedua bermaksud membeli secara tunai. Sebelum melakukan transaksi, pihak kedua telah memeriksa kondisi mesin dan menyatakan puas terhadap keadaan mesin tersebut. Oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam akta jual beli yang dibuat sebagai alat bukti autentik. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua pihak yang sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam hukum perdata. Dalam pasal mengenai harga jual beli dijelaskan bahwa harga mesin ditetapkan sebesar 350 juta rupiah dan telah dibayar lunas oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Selanjutnya, pada pasal penyerahan disebutkan bahwa mesin diserahkan langsung setelah akta ditandatangani dan sejak saat itu seluruh risiko serta tanggung jawab atas mesin beralih kepada pembeli. Pada pasal jaminan kepemilikan dijelaskan bahwa pihak pertama menjamin mesin tersebut benar miliknya sendiri, tidak dalam sengketa, dan tidak dijaminkan kepada pihak lain. Selain itu, terdapat pula pasal mengenai cacat tersembunyi yang menyatakan bahwa pembeli telah memeriksa mesin dan tidak akan menuntut penjual atas kerusakan yang tidak terlihat, kecuali apabila penjual sengaja menyembunyikan cacat berat pada mesin tersebut. Kemudian dalam pasal biaya dijelaskan bahwa seluruh biaya yang timbul akibat perbuatan akta, materai, pajak, dan pengiriman menjadi tanggung jawab pihak kedua. Selanjutnya, apabila terjadinya sengketa di kemudian hari, maka penyelesaian perkara akan dilakukan di Pengadilan Negeri Gorontalo sesuai dengan domisili hukum yang telah disepakati. Selain itu, terdapat pula pasal mengenai kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mengurus perpindahan kepemilikan mesin. Pada bagian penutup, akta dijelaskan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam akta ini akan mengikuti ketentuan KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari keseluruhan isi akta dapat disimpulkan bahwa akta jual beli ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Isi akta memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas, sedangkan keberadaan notaris membuat akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta autentik. Dengan adanya akta ini diharapkan tidak terjadi sengketa di kemudian hari antara penjual dan pembeli. Sekian presentasi saya mengenai akta notaris. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai perjanjian di bawah tangan jual beli sepeda motor. Perjanjian ini merupakan salah satu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat langsung oleh para pihak tanpa melibatkan
notaris. Walaupun dibuat secara sederhana, perjanjian di bawah tangan tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian ini dibuat pada tanggal 11 Mei 2026 antara pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli. Pihak pertama bernama Zulkidin Mahendra, sedangkan pihak kedua bernama Jeno Daneswara. Kedua pihak sepakat melakukan transaksi jual beli 1 unit sepeda motor Yamaha Aerox 160 Connect warna hitam tahun 2021. Tujuan dibuatnya perjanjian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak agar hak dan kewajiban masing-masing dapat terlindungi. Dengan adanya perjanjian tertulis, maka apabila terjadi masalah di kemudian hari, dokumen ini dapat dijadikan sebagai alat bukti. Pada bagian objek perjanjian dijelaskan bahwa kendaraan yang diperjualbelikan adalah sepeda motor Yamaha Aerox 160 Connect berserta dokumen kendaraan seperti STNK dan dokumen pendukung lainnya. Dalam perjanjian juga dicantumkan kondisi kendaraan serta identitas kendaraan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Kemudian pada bagian harga dan pembayaran dijelaskan bahwa harga kendaraan disepakati sebesar 20 juta rupiah. Pembayaran dilakukan secara tunai pada saat penandatanganan perjanjian, serta pembayaran dilakukan pihak pertama wajib menyerahkan kendaraan beserta dokumen kendaraan kepada pihak kedua. Dengan demikian, hak kepemilikan kendaraan berpindah kepada pembeli setelah seluruh kewajiban pembayaran dipenuhi. Selanjutnya, perjanjian ini juga memuat hak dan kewajiban para pihak. Pihak pertama sebagai penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan kendaraan dalam kondisi baik dan layak pakai serta menyerahkan dokumen kendaraan yang sah. Selain itu, penjual juga berhak menerima pembayaran sesuai jumlah yang telah disepakati, sementara pihak kedua sebagai pembeli berkewajiban membayar harga kendaraan tepat waktu sesuai kesepakatan. Pembeli juga berhak menerima kendaraan beserta dokumen kendaraan dalam kondisi baik. Hak dan kewajiban ini penting dicantumkan agar masing-masing pihak mengetahui tanggung jawabnya. Dalam perjanjian ini juga terdapat ketentuan mengenai wan prestasi. Wan prestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Misalnya, pembeli tidak membayar sesuai kesepakatan atau penjual tidak menyerahkan kendaraan. Jika terjadi wan prestasi, maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat juga klausul force majeure atau keadaan memaksa, di mana force majeure adalah kondisi di luar kemampuan para pihak seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan, atau keadaan darurat lainnya yang menyebabkan isi perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Dalam kondisi tersebut, para pihak tidak dapat langsung disalahkan karena keadaan tersebut terjadi di luar kendali mereka. Kemudian, apabila perselisihan atau sengketa antara kedua pihak, maka penyelesaian pertama dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila musyawarah tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan yang berwenang. Dan dari perjanjian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian di bawah tangan memiliki fungsi yang sangat penting dalam transaksi jual beli. Walaupun tidak dibuat oleh notaris, perjanjian ini tetap dapat menjadi alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat hukum. Dengan adanya perjanjian tertulis, hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih jelas sehingga dapat meminimalkan resiko sengketa di kemudian hari. Sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.